Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang, selamat bergabung dengan kami Guru Teknik Ketenagalistrikan. Untuk pertemuan sekarang, mohon maaf kita hanya bisa melalui jarak jauh. Oleh karena itu, untuk pertemuan pertama ini adalah saya perkenalkan dulu dari tim kelompok 5 sebagai berikut. Kelompok 5 ini terdiri dari 3 orang, di mana akan membahas berbagai permasalahan dalam kelistrikan. Yang pertama kami perkenalkan ada Dr. Sajidin Mulyono, yang kedua Nora Hastia saya sendiri, yang ketiga Okai Supari. Sebagai pengantar pada pertemuan kali ini, pada masa pandemi kita akan belajar bagaimana memberikan makna bagi kehidupan kita di masa ini ataupun masa yang akan datang. Di akhir pembelajaran, kalian harus mengisi daftar hadir serta mencantumkan permasalahan kelistrikan yang kalian temui di rumah tinggal atau di lingkungan sekitar kalian. Itu sebagai tugas pertama. Baiklah, kegiatan yang akan kita lalui selama 1 semester ini ada 2 pendekatan, yaitu problem based learning dan project based learning. Tugasnya, tolong diingatkan, tuliskan masalah kelistrikan yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah atau di lingkungan sekitar. Apa yang akan kita bahas tidak akan jauh dari sekitar keselamatan dan kehidupan. Perhatikan anak kecil ini, dia melakukan hal yang tidak semestinya, kemudian datang sebuah bola, maka akan terjadi kecelakaan. Kenapa Ibu melihat gambar ini? Karena yang akan kita bahas adalah sebagai bekal kalian, bagaimana kita akan bekerja, bagaimana kita ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kita harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Perhatikan, ini adalah sebuah APD, alat pelindung diri, melindungi kepala, melindungi mata, tangan, badan, telinga, alat bantu pernapasan, sabuk pengaman, pelindung kaki. Terlebih dahulu kita akan mencoba membahas tentang keselamatan kesehatan kerja, yaitu ilmu dan penerapan teknologi pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penyebab kecelakaan itu ada tindakan perbuatan tidak aman atau berbahaya, ada kondisi yang tidak aman atau berbahaya. Tindakan tidak aman adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadi kecelakaan, sedangkan kondisi tidak aman adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadi kecelakaan. Nah, ini contoh kecilnya pada saat kita bekerja, kemungkinan akan terjadinya serangan listrik. Kenapa serangan listrik? Karena di sini tangan kita memegang sebuah konduktor yang bertegangan. Nah, kenapa perbuatan tidak aman dilakukan? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin kurang pengetahuan, kurang terampil, tidak ada kemauan, faktor kelelahan, jenis pekerjaan yang tidak sesuai, gangguan mental, kesalahan dalam sifat, dan tingkah laku manusia. Beberapa perbuatan berbahaya ini banyak sekali. Banyak sekali, misalnya lalai, menjalankan mesin peralatan tanpa wewenang, kemudian kecepatannya tidak sesuai, kemudian lalai menggunakan APD, mengangkat benda yang salah, membutuhkan mesin yang keadaan jalan, dan sebagainya. Kondisi berbahaya itu banyak sekali. Kondisi berbahaya itu pelindung atau pembatas pengaman tidak memadai. Peralatan atau karkas bahan yang rusak tetap digunakan. Penempatan barang yang salah, sistem peringatan yang tidak memadai, pengabaian terhadap perkiraan bahaya kebakaran, kebersihan lingkungan yang jelek, polusi udara di ruang kerja, gas, uap, asap, debu, dan sebagainya, kebisingan yang berlebihan, pemaparan radiasi, ventilasi tidak memadai, dan penerangan yang tidak memadai. Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja banyak sekali. Ada faktor dari beban kerjanya, lingkungan kerjanya, kapasitas kerjanya. Nah, tujuan pengawasan lingkungan kerja itu adalah upaya perlindungan kepada tenaga kerja orang lain dari potensi bahaya yang berasal dari mesin, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi. Faktor lingkungan kerja itu
adalah ada beberapa macam. Faktor fisika, misalnya bising. Faktor biologi, misalnya virus. Faktor kimia, misalnya gas, uap. Faktor ergonomi, misalnya terlalu diporsir. Dan faktor psikologi, yaitu berhubungan dengan orang, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Nah, faktor ini kita lewat saja. Nah, penerangan. Kita lihat ke penerangan. Kenapa penerangan merupakan hal-hal yang bisa berbahaya? Karena penerangan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Pada saat penerangan yang baik itu yang bagaimana? Tidak menyilaukan, tidak menimbulkan panas, tidak menghasilkan gas, tidak menimbulkan bayangan kontras, tidak berkedip, pencahayaannya rata. Sumber penerangan itu ada cahaya alam, ada cahaya buatan. Kalau cahaya alam tentu matahari, kalau cahaya buatan ada dari lampu. Dampak penerangan yang buruk, kelelahan mata, kelemahan mental, pegal di sekitar mata, kerusakan indera mata, dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Contoh kecelakaan kecil ini misalnya ini ada seorang pekerja yang kesandung kabel sehingga bisa saja pada saat terlepasnya steker dari stop kontaknya dan dari kotak-kotaknya mungkin saja dia akan tersengat. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf dengan kecepatan yang seperti ini. Mudah-mudahan kalian tidak ada keluhan. Ingat tugasnya bahwa pertemuan sekarang adalah kalian menuliskan permasalahan-permasalahan tentang kelistrikan yang kalian temui di rumah sekitar atau di tempat tinggal kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.